Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam para wanita yang dikasih Tuhan. Dalam kesempatan malam hari ini tentunya menjadi syukur di mana dalam kesempatan ini saya boleh bersama dengan setiap wanita dalam program Ajaib Sabdanya Wanita, ya. Setelah kita ada di dalam kesempatan Ajaib Sabdanya pagi, Ajaib Sabdanya malam, dan hari ini kita ada dalam kesempatan program Ajaib Sabdanya Wanita. Acara ini akan terus berlangsung dalam setiap kesempatan hari Senin. Setiap hari Senin seminggu sekali, tentunya untuk setiap wanita. Saya mau dalam kesempatan setiap minggunya, setiap wanita boleh diperlengkapi menghadapi segala tantangan, menghadapi segala keadaan yang ada. Oleh karena itu dalam kesempatan ini akan lebih banyak, ya, kalau boleh saya katakan, setiap wanita boleh memberikan pertanyaannya di kolom komentar, karena saya coba akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan wanita dalam keseharian, ya. Hal-hal apa yang berkaitan dengan kerinduan maupun juga di dalam apa yang menjadi pergumulan, ya, bisa juga untuk menyampaikan di dalam kolom komentar supaya saya bisa untuk menjawab ataupun juga untuk mendoakan setiap wanita yang ada, ya. Sekali lagi bahwa program ini adalah untuk wanita, tetapi tidak dibatasi juga apabila ada bapak-bapak, setiap kaum pria yang juga ingin mendengarkannya, silakan, ya. Puji Tuhan, saat ini kita akan mulaikan dengan kita berdoa. Bapak, terima kasih di kesempatan malam hari ini, di pertama kali kami boleh ada bersama di dalam program Ajaib Sabdanya Wanita, dan kami mau belajar dari firman Tuhan berkaitan dengan banyak hal, berkaitan dengan keberadaan wanita itu sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan juga menjamah setiap para wanita dimanapun menyaksikan program ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Kami mulaikan apa yang menjadi kebersamaan kami ini hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wanita yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca tentang puji-pujian untuk istri yang cakap, ya, mulai dari ayat yang ke-10. Dikatakan demikian dari Amsal pasal yang ke-31. Oke, Amsal pasal 31 di ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, ya. Bapak, Ibu, Saudara, dan khususnya setiap wanita dalam kesempatan malam hari ini, saya bersyukur kalau boleh bersama dengan setiap wanita yang ada untuk kita sama-sama belajar dan mempelajari keberadaan wanita, ya. Apa yang saya mau sampaikan adalah bicara tentang bagaimana sikap kita sebagai wanita, ya. Nah, oleh karena itu saya akan memulaikan dengan apa yang menjadi
pertanyaan ya berkaitan dengan keberadaan daripada wanita itu sendiri ya. Dalam hal ini agar kita dapat mengerti posisi kita sebagai wanita, karena saya khawatirnya banyak kita sebagai wanita tetapi pada akhirnya kita tidak menyadari fungsi dan tugas kita sebagai wanita yang sesungguhnya ya. Kalau kita bicara tentang wanita ya, tentunya di sini kita bisa mengklasifikasikannya. Ada wanita yang diklasifikasikan sebagai wanita dewasa dan juga ada yang diklasifikasikan sebagai wanita remaja ataupun juga anak-anak ya. Biasa disebut sebagai anak perempuan. Nah, kalau kita bicara tentang wanita itu biasanya digunakan untuk apa yang menjadi hak-hak daripada wanita itu sendiri. Nah, kita juga akan belajar di dalamnya bagaimana kita tahu bahwa wanita itu adalah satu sosok di dalam keberadaannya itu ya, di mana memiliki perbedaan-perbedaan yang pastinya dari yang namanya pria ya. Sedikit saya mengupas hal ini sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi siapa wanita itu di dalam keimanan Kristen kita ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita tahu bahwa apa yang menjadi keberadaan wanita seringkali dijadikan sebagai kelas 2 ya dibandingkan daripada seorang pria. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini ya kita mau supaya sebagai wanita itu memiliki fungsi dan tugas yang semestinya ya. Nah, oleh karena itu mari kita mulai dengan siapakah wanita? Dengan pertanyaan itu ya. Kalau kita bicara tentang wanita ya dalam konteks Alkitab, yuk kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama pada ayat yang kelima. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama pada ayat yang kelima, apa yang bisa kita pelajari di sini dalam kehidupan Timotius ya. Kalau kita mengacu kepada 2 Timotius pasal yang pertama pada ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya. Sedikit latar belakang tentang keberadaan daripada Timotius. Timotius memiliki ayah yang dari garis keturunan Yunani, Bapak Ibu Saudara ya. Sementara mamanya Timotius ini adalah orang Yahudi. Nah, apa yang bisa kita lihat di dalam ayat ini bahwa dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, di mana Rasul Paulus menyatakan itu kepada Timotius. Bahwa ia teringat dengan iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis. Dan di dalam ibumu Eunike. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari ayat Alkitab ini? Buat saya kalau kita melihat dalam keberadaan baik itu Louis, baik itu Eunike sebagai nenek dan juga ibu daripada Timotius, apa yang terjadi bahwa di sini kita bisa melihat ada sesuatu penanaman nilai, ada sesuatu penanaman moral, akhlak yang ditanamkan baik oleh Louis sebagai neneknya Timotius maupun juga oleh Eunike sebagai mama daripada Timotius. Nah, dari sini akhirnya kita mengerti bahwa sesungguhnya kalau kita kembali bertanya siapakah wanita itu? Wanita itu sesungguhnya adalah penanam nilai di dalam keluarga. Ya, atau yang menanamkan nilai-nilai, yang menanamkan moral, etika di dalam keluarga. Nah, tentunya hal ini mungkin tidak lagi sama di dalam kesempatan di masa zamannya Timotius dengan keberadaan kita di masa sekarang ya. Itu sebabnya dalam pelajaran ini, lebih tepatnya saya katakan dalam program Ajaib Sabdanya Wanita, saya mau kembali mengajak setiap wanita dalam hal ini kepada sejatinya siapakah wanita itu di hadapan Allah. Ya, supaya jangan sampai akhirnya banyak ibu-ibu akhirnya terjebak dengan main handphonenya, gadgetnya, ya, selalu dengan medsosnya, gitu. Sehingga akhirnya apa? Terlewatkan masa-masa untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan.
terlewatkan untuk menanamkan hal-hal yang bersifat moral, etika yang sebenarnya, yang seharusnya. Nah, ini yang pertama, kalau kita bicara tentang siapakah sebenarnya wanita itu, ya. Kalau kita mengacu kepada ayat firman Tuhan ini jelas ya, bahwa ia adalah seorang yang menanamkan nilai-nilai kehidupan, seorang yang menanamkan nilai-nilai bagaimana seharusnya di dalam kehidupan ini. Itu yang kita bisa lihat dalam kehidupan Timotius yang dirasakan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus berkata, bahwa aku melihat iman yang tulus ikhlas yang ditanamkan pertama-tama oleh nenekmu Louis dan yang ditanamkan juga oleh mamamu, ibumu, ya kan? Yaitu Yunike. Nah, inilah hal yang pertama ya. Setiap wanita yang dikasihi Tuhan ya. Saya senang dalam kesempatan ini kalau boleh bersama dengan setiap wanita ya untuk bisa saling sharing terkait dengan apa yang menjadi pergumulan persoalan. Kira-kira pertanyaannya, apa sih Bu yang menjadi masalah dalam keberadaanmu sebagai wanita sehingga engkau tidak bisa mengajarkan, engkau tidak bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan anak-anakmu? Oke, kalau mungkin Ibu berkata bahwa saya sudah menanamkan nilai-nilai itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah maksimal? Nilai-nilai yang Ibu ajarkan kepada anak-anak Ibu, apakah itu sudah merupakan nilai yang maksimal seturut dengan firman Tuhan? Kalau pertanyaan ini Ibu jawab dengan berkata bahwa tidak maksimal, pertanyaannya apa yang menjadi penyebab ketidakmaksimalan setiap ibu untuk memberikan nilai-nilai kepada anak-anakmu? Ya, saya mau dalam keberadaan kita dalam ajaib sabdanya wanita ini kita lebih fleksibel ya, kita bisa melihat gitu ya hal-hal apa sebenarnya menjadi pokok-pokok persoalan. Nah, dari situ nanti kita akan belajar apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Alkitab mau untuk kita lakukan. Ya, kembali bahwa Louis dan Eunice dia tidak terpengaruh dengan apa yang menjadi situasi keadaan di masa itu. Tapi dia tetap memiliki prinsip untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan seturut dengan firman Tuhan kepada Timotius. Yang kedua, selanjutnya, ya, selain tadi pertanyaan itu yang mungkin setiap wanita bisa menjawabnya, ya, juga kalau kita melihat di dalam ayat bacaan yang sudah kita baca tadi, di dalam Amsal pasal yang ke-31, ya, pada ayat yang ke-14, apa yang bisa kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat kembali dalam Amsal 31 pada ayat yang ke-14, dikatakan demikian, ya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ini sedang melihat keberadaan daripada wanita ya yang diumpamakan seperti apa? Seperti kapal-kapal saudagar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya setiap wanita-wanita yang dikasih Tuhan ya. Kalau kita mengacu kepada apa yang menjadi ayat bacaan ini dikatakan dalam Amsal 31 ayat yang ke-14 dikatakan jelas bahwa ia serupa kapal-kapal saudagar yang dari jauh ia mendatangkan makanannya. Apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan Alkitab ini? Saya melihat bahwa gambaran digambarkan oleh kitab Amsal berkaitan dengan wanita yang bijak itu. Dia memiliki intuisi, dia memiliki feeling, dia memiliki perasaan itu lebih tajam. Ini peranan wanita. Makanya diibaratkan seperti kapal-kapal saudagar ya. Kembali di sini dikatakan ayat ini, ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Artinya apa? Seorang wanita dia memiliki kepekaan. Seorang wanita dia memiliki sesuatu yang seharusnya menjadi kekuatan dalam kehidupan seorang wanita. Ya, yaitu apa? Kemampuan melihat, kemampuan merasakan, kemampuan intuisinya. Makanya kalau kita melihat di dalam keberadaan hari-hari ini, ya, Bu,
Kalau ibu sebagai wanita tidak lagi melihat kemampuan ini, maka keluargamu akan lumpuh. Engkau tidak lagi melihat jauh ke depan berkaitan dengan keadaan pandemi COVID-19 yang kita alami ini. Engkau mulai berpikir dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Apa yang terjadi dengan keluarga rumah tanggamu? Sementara Alkitab mencatat bahwa engkau memiliki kemampuan intuisi, perasaan, feeling itu lebih daripada seorang laki-laki atau suamimu. Nah, itulah sebabnya kalau kita tidak memahami akan hal ini, kita akan terjebak sebagai wanita. Kita akhirnya akan ikut-ikutan membawa dampak yang mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita melihat bahwa Kitab Amsal berkata, seorang wanita itu seperti kapal-kapal saudagar yang dari jauh ia mendatangkan makanannya. Artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk prepare. Dia memiliki kemampuan untuk kesiapsiagaan. Dia memiliki kepekaan. Dia memiliki hal-hal apa yang akan dipersiapkan menghadapi situasi yang akan datang. Haleluya. Oleh karena itu mari setiap wanita, yuk jangan lagi engkau bodoh, jangan lagi engkau mau ditipu dengan apa yang menjadi ketakutanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu. Itu yang akan mematikan intuisimu, itu yang akan mematikan feelingmu, itu mematikan perasaanmu. Sehingga engkau tidak memiliki kemampuan untuk peka dengan apa yang harus kau lakukan di kedepannya. Haleluya. Oleh karena itu, inilah hal yang perlu untuk dipahami dalam kehidupan kita, khususnya setiap wanita yang ada ya. Selanjutnya saya pelajari di sini bahwa mari kita melihat di dalam Amsal pasal 31 kembali. Pada ayat yang ke-30, apa yang dikatakan di situ? Amsal 31 ayat yang ke-30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Alkitab mencatat jelas bahwa kemolekan itu adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Artinya apa? Bahwa banyak kita jangan terjebak dengan apa yang menjadi penampilan diri kita sebagai wanita. Ya. Tetapi lebih kepada apa? Dikatakan istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Dengan kata lain di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita mengukur secara keberadaan ayat firman Tuhan ini ya, berarti wanita itu lebih rohani dan realitanya demikian dong. Cobalah kita lihat secara live ini pun ya, kalau ini mungkin programnya adalah program wanita, akan banyak wanita. Tetapi yang saya maksud dalam kesempatan-kesempatan ibadah-ibadah yang ada ya. Baik ibadah secara hari Minggu maupun juga ibadah-ibadah secara hari-hari tertentu ya. Biasanya akan didominasi oleh wanita. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya wanita itu ada lebih kecenderungannya itu dekat dengan Tuhan. Gitu loh. Nah, adalah hal yang sangat disayangkan kalau kita sebagai wanita tapi tidak dekat dengan Tuhan. Iya kan? Nah, itu sebabnya dengan adanya program ini mau menyadarkan gitu loh bahwa kemampuan secara rohani itu sebenarnya adalah hal yang dimiliki oleh seorang wanita. Contoh, pada saat disuruh berdoa, ya kan? Biasanya siapa? Wanita yang lebih mendominasi. Gitu, ya. Jadi kalau kita melihat akan hal ini, kembali saya mau mengingatkan buat setiap wanita. Setiap wanita yang dikasih Tuhan, ayo bahwa keberadaan daripada keluarga rumah tanggamu itu tergantung dari apa yang menjadi kemampuanmu, kelebihanmu sebagai wanita, yaitu apa? Alkitab berkata bahwa wanita yang takut akan Tuhan itulah yang dipuji-puji ya. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-30 dari Amsal pasal 31, kemolekan adalah bohong dan kecantikan sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji ya. Jadi pujian orang kepada kita bukan hanya karena kemolekan, kecantikan, itu adalah bicara tentang relatif ya Bapak Ibu Saudara. Seorang wanita dipuji cantik tetapi bukan lalu berarti itu kecantikannya itu adalah kecantikan yang artinya melampaui dari wanita-wanita lainnya. Enggak akan. Pasti akan ada
kurang dan lebihnya. Tetapi takut akan Tuhan dalam kehidupan seorang wanita itu yang akan terus dipuji-puji. Tidak lagi melihat keberadaan fisik, tidak lagi melihat keberadaan kecantikan, kemolekan, ya. Baik itu secara fisik tubuhnya maupun secara fisik kecantikannya. Tapi takut akan Tuhan. Nah, kembalilah kepada hakikatmu, hai wanita. Kalau boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini, ayo kembali ke dalam hakikatmu sebagai wanita sejatinya. Bahwa takut akan Tuhan itu yang menjadi kepujian. Jadi intinya kalau engkau mau dipuji oleh suamimu, kalau engkau mau dipuji oleh orang lain dalam kehidupanmu, maka jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Haleluya, ya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang menjawab berkaitan dengan siapakah wanita itu. Ya, saya katakan tadi bahwa wanita itu kalau bicara tentang keberadaannya adalah seorang yang harusnya menanamkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan anak-anaknya. Siapakah wanita itu? Wanita itu adalah memiliki ketajaman intuisi. Wanita itu memiliki ketajaman perasaan ya di dalam kehidupannya. Dan wanita itu dikatakan apa? Lebih rohani ya daripada pria. Itu kenyataannya. Nah, selanjutnya kalau pertanyaannya siapakah wanita? Ya, wanita itu disebutkan sebagai seorang yang memiliki kemampuan suka berdamai pada hakikatnya, betul, ya kan? Makanya kalau kita bicara tentang wanita di dalam prinsipnya, bahwa wanita itu lebih condong ia membangun yang namanya relasi. Nah, ini bedanya antara wanita dengan pria. Kalau wanita lebih condong dia akan lebih banyak membangun relasi. Sementara pria dia akan lebih condong menciptakan prestasi. Nah, ini perbedaannya, ya. Sehingga di dalam kesempatan membangun relasi ini, seorang wanita itu lebih banyak berdamainya, lebih banyak membangun perdamaian, gitu, lebih banyak membangun hubungan yang ada, ya. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, ya, setiap wanita, mari kita kembali melihat, ya. Jadi janganlah kita menjadi seolah-olah seperti lelaki yang mau mengejar prestasi. Mengejar prestasi itu bukan bagianmu sebagai wanita, ya. Mengejar prestasi itu adalah bagiannya pria, gitu loh. Makanya coba lihat di dalam pertarungan, kompetisi-kompetisi, ya, lebih banyaknya pria tampil di situ. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat keberadaan ini, ya, maka apa yang bisa kita pelajari bahwa laki-laki itu lebih mencondongkan kepada otot, ya. Tapi kalau wanita itu tidak. Makanya kalau kita lihat di sini apa yang bisa kita sering dengar, ya, bahwa kita sering mendengar istilah laki dengan laki itu jangan jadi orang yang tidak jantan, jadilah orang yang jantan. Nah, nggak pernah ada dalam istilah-istilah yang kita dengar, jadilah seorang betina. Nggak ada. Ya, menggambarkan tentang gender laki-laki dan perempuan. Jadilah seorang jantan, gitu loh. Menunjukkan apa? Menunjukkan prestasi. Coba lihat seorang bapak kepada anak laki-lakinya. Selalu ditekankan tentang, ayo harus bisa begini, harus bisa begini. Artinya apa? Prestasi. Prestasi. Coba ibu di dalam menasihatkan anaknya. Kamu nggak boleh begini ya, kamu harus bisa berteman yang baik, harus mengalah, harus sabar. Coba-coba begitu, ya kan? Mana ada dari mulut bapak harus sabar ya. Kalau kamu itu diejek oleh temanmu dan sebagainya, ya kan begitu kan? Mana ada, ya kan? Biasanya langsung dibilang lawan dong, lawan dong. Gimana sih kamu kan jantan, kamu kayak nggak jantan aja. Nah, ini dia. Hal-hal inilah yang kadangkala akhirnya menjadi sebuah kebalikan di akhir-akhir ini, ya, di mana perempuan berkompetisi untuk mencapai prestasi. Bukan itu hakikatnya. Hakikatnya wanita tidak demikian. Hakikatnya wanita itu adalah membangun relasi.
Coba lihat di dalam keberadaan wanita, ya senang untuk bersama di dalam kebersamaan. Coba lihat sosialita, ya. Perempuan satu dengan perempuan yang lainnya berkumpul sebenarnya untuk apa sih? Untuk membangun relasi, gitu loh. Tapi kalau laki-laki biasanya bicara berdua, bicara mungkin hanya dalam beberapa orang untuk apa? Membicarakan tentang bisnis dan sebagainya, gitu loh, ya. Tapi kalau wanita itu yang penting oke gitu ngobrol, cerita sini, cerita situ, itu sudah hakikatnya. Nah, alangkah sedihnya kalau kita bisa membangun relasi kepada manusia yang lainnya, tetapi kita nggak bisa membangun relasi di tengah-tengah keluarga kita. Nggak bisa membangun relasi kepada suami, nggak bisa membangun relasi kepada anak-anak, nggak bisa membangun relasi kepada mertua, kepada orang tua, ya. Apalagi kita tidak bisa membangun relasi kepada Tuhan. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, khususnya wanita yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu dalam kesempatan ini mari setiap wanita kembali kepada hakikatmu gitu loh. Supaya akhirnya engkau tidak berkompetisi untuk mencapai prestasi. Bukan itu kok hakikatmu. Hakikatmu adalah membangun relasi. Ya, sadari akan hal ini. Sehingga boleh dikatakan bahwa wanita itu lebih cenderung mencintai perdamaian daripada laki-laki. Gitu. Karena memang udah dari sananya. Tuhan sudah menciptakan perbedaan-perbedaan, baik secara struktur tubuh yang namanya gen laki-laki dan gen perempuan, ya kan? Kalau gen perempuan itu kan XX, kalau gen laki-laki itu kan XY, ya kan? Dari situ aja kita sudah tahu bahwa itu tidak sama, gitu. Nah, jadi kembali kita melihat di sini bahwa ada hal-hal yang menjadi satu eh, hal yang perlu untuk kita perhatikan ya, setiap wanita yang dikasih Kristus. Kita kembali yuk lihat di dalam Amsal pasal yang ke-31 ya, hal-hal apa yang menjadi keberadaan daripada wanita itu. Kembali kita melihat di dalam Amsal pasal 31 pada ayat yang ke-15. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini bahwa dikatakan demikian, ia bangun kalau masih malam, ya. Perhatikan di sini. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, beda kan dengan sekarang? Kalau sekarang saya rubah bukan ia bangun kalau masih malam. Ia terus bangun nggak tidur-tidur sampai pagi. Ya kan? Ya nggak main game lah, nggak main apalah, kan begitu. Ini ada batasnya. Ia bangun kalau masih malam. Artinya apa? Setelah keluarganya dalam hal ini suaminya, anak-anaknya tidur, dia masih beresin ini, itu, dan sebagainya. Ya, membereskan sesuatu dalam persiapan buat besok. Nah, kalau wanita sekarang nggak begitu lagi. Ketika suami dan istrinya tidur, yes, merdeka, main game terus, handphone terus, sampai nggak sadar jam 1 pagi, jam 2 pagi, ya kan? Baru besok paginya mulai mau tidur, nggak bisa dengan alasan insomnia, kan begitu. Akhirnya kepala pusing, tensi darah naik, suami baru ngomong sedikit marah, anak baru ngomong sedikit marah, karena hal itu. Nah, itu sebabnya kembali wanita mari kita melihat di sini, gitu loh. Bahwa pada sejatinya Alkitab berkata bahwa ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Perhatikan di sini, dia memiliki apa? Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat bacaan ini, seorang wanita itu memiliki kemampuan untuk mengelola gitu ya. Jadi ini harus perlu diperhatikan. Seharusnya hakikatnya ya, bahwa laki-laki itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan, untuk mendapatkan. Tetapi seorang perempuan itu dia memiliki kemampuan untuk mengelola, mengusahakan ataupun juga mengatur ya. Nah, makanya alangkah sayang gitu kalau hakikat ini sudah tidak kita miliki lagi sebagai wanita. Yang ada akhirnya kita tidak mampu mengelola, yang ada justru kita menghabis-habiskannya, ya, hanya untuk memuaskan apa yang ada sehingga pesanan-pesanan dari apa tuh namanya? Ya, dari toko online ya kan begitu kan, pesan ini, pesan itu, pesan ini, pesan itu, yang pada kenyataannya nggak perlu-perlu banget juga
Nah, wanita seharusnya nggak begitu, memboros-boroskan apa yang ada. Kenyataannya dalam Alkitab dicatat di sini bahwa ia mampu mengelola. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, setiap wanita yang dikasihi Kristus bahwa ayo kita mulai melihat ya, apa yang menjadi keberadaan daripada wanita itu sendiri ya. Itu sebabnya kita melihat hal-hal ini, bagaimana kemampuan seorang wanita. Bahkan kalau kita melihat kembali dalam ayat ini, ada hal yang tersirat di dalamnya. Kita lihat di sini. Ia bangun kalau masih malam. Ia menyelesaikan makanan untuk seisi rumah. Artinya apa? Dia masak, dia beresin, dia siapkan segala sesuatunya. Apa yang terjadi di sini? Atau apa yang bisa kita tangkap kalau dikatakan ia bangun kalau masih malam? Nah, maksudnya apa? Ini bukan kalau masih malam dalam artian malam kita seperti ini ya. Itu seperti subuh ya. Jadi kalau kita bicara tentang jam secara kebiasaan orang Yahudi, ya, kebiasaan orang Yahudi itu adalah pergantian jam itu adalah jam 6 pagi, jam 6 sore. Jam 6 sore itu sudah merupakan ganti hari. Nah kayak begini nih, kita ada jam 8 lewat ya, jam 8 lewat 42 lah. Kalau kita kan belum ganti hari menjadi hari Selasa kan. Tapi kalau di Israel ya dalam kebiasaan orang Yahudi ini udah hari Selasa gitu. Sampai besok sore jam 6 itu baru yang namanya pergantian hari yang baru gitu. Nah, jadi kalau kita hitungnya dari jam 6 berarti itu kata Alkitab dikatakan malam di situ itu maksudnya subuh ya, subuh seperti itulah. Jadi dia mulai mungkin itu jam jam 4 kah gitu ya. Mungkin itu mungkin lebih pagi lagi gitu ya atau lebih 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 mendekati malam lagi gitu. Makanya luar biasa. Dia tahu mengatur jam hidupnya ya dan dia dikatakan apa? Bangun pagi-pagi. Nah, jangan sampai akhirnya suami yang bangunin kita setiap pagi, ya kan? Sebagai wanita hakikatnya nggak boleh begitu, ya kan? Sampai akhirnya suami saking keselnya tiap hari bangunin istri. Kadang-kala sampai saking marahnya ya kan, bukan panggil lagi nama sayang, ya kan? Namanya jadi Bo, bangun lu Bo, gitu kan? Apa tuh Bo? Kebo. Nah, inilah hal-hal yang tidak boleh ya kan terjadi. Dalam hakikatnya bahwa wanita itu harusnya dia bangun lebih pagi, ya kan? Puji Tuhan kalau ada wanita-wanita yang terus bangun ya sebagaimana Alkitab katakan. Gitu loh. Jadi di sini kita lihat ya bagaimana wanita itu memiliki sifat yang humble. Sifat yang rendah hati harusnya itu dimiliki oleh setiap wanita dalam hakikatnya. Dia mau bangun lebih pagi. Kenapa? Karena dia mengasihi keluarganya. Dia mencintai keluarganya. Dia siapkan semuanya, dia siapkan salah satunya. Kan begitu harusnya ya. Nah, selanjutnya kita pelajari di sini apa sih yang dimaksud dengan wanita ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20 dalam Amsal pasal 31 ini ya, apa yang dikatakan di situ pada ayat yang ke-20? Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kalau kita mengacu kepada ayat bacaan ini, ada hal yang ditangkap di dalam kehidupan seorang wanita. Bahwa sesungguhnya seorang wanita ini adalah seorang radical giver. Atau lebih tepatnya disebut sebagai seorang pemberi yang radikal. Ya, dalam beberapa pelayanan-pelayanan tentang keberadaan Tuhan Yesus sendiri pun, banyak yang menopang pelayanan Tuhan Yesus dari wanita-wanita yang ada. Contoh lainnya adalah ketika Nabi Elia berjumpa dengan perempuan janda di Sarfat. Ketika diminta tentang bantuannya, baik itu untuk roti, maka dia pemberi radikal, walaupun dia tahu setelah dia makan roti bundar kecil ini lalu dia mati, tetap dia berikan kepada Elia. Lalu juga kita tahu di dalam persembahan yang diberikan oleh seorang perempuan janda, ya, di mana dikatakan ada seorang kaya yang memberikan begitu berlimpah, tetapi dia memberikan dengan beberapa peser, yang artinya itulah yang dia miliki. Nah, itu sebabnya seorang wanita itu adalah seorang pemberi yang radikal, ya, radical giver. Jadi kalau kita melihat dalam kebenaran ini, maka buat saya harusnya kita tidak boleh menjadi wanita yang pelit.
wanita yang hitung-hitungan. Saya tidak bilang bahwa setiap wanita harus membagi ini kepada orang-orang lain, ya kan? Walaupun dalam konteks ayat Alkitab dikatakan bahwa dia memberikan pertolongan kepada yang ditindas, kepada yang miskin. Tetapi marilah kita mulai dengan keluarga kita deh, ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita yang mampu memberi sesuatu sebagai bentuk kepuasan dalam kehidupannya sebagai wanita. Kan nggak begitu, kebanyakannya kita menahan-nahan sebagai wanita, ya kan? Kadangkala kita tidak all out untuk memberikan sesuatu yang sesungguhnya itu hakikat wanita. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini setiap wanita, mari kita kembali melihat apa yang Alkitab katakan di dalam keberadaan daripada wanita itu sendiri ya. Bahkan satu contoh kita bisa melihat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-12 pada ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-12 pada ayat yang ketiga, di situ jelas dikatakan dalam satu peristiwa ya. Apa yang dikatakan di situ? Setiap wanita pada ayat yang ketiga dalam Yohanes pasal 12, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lihat. Seorang wanita tuh, luar biasa. Dibandingin ya sama pria ya. Lepas dia di siapapun, tapi gendernya adalah pria, ayat 4. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Nah, beda cara berpikirnya ya, laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, mari kembali kepada hakikatmu. Bu, ya, apapun penyebutanmu, emak, ya, sadar ya, bahwa engkau adalah seharusnya menjadi pemberi yang radikal. Saya tidak katakan itu adalah bicara tentang memberikan uangmu, tetapi memberikan perhatianmu, memberikan kasih sayangmu. Ya, sekarang kasih sayangmu direnggut oleh handphone, kasih sayangmu direnggut oleh apa yang menjadi kegiatan-kegiatanmu yang sesungguhnya bukan itu yang utamanya. Harusnya keluarga dan rumah tanggamu. Oleh karena itu mari dalam kesempatan malam hari ini ya, kembali kita melihat apa yang menjadi hakikat dalam kehidupan seorang wanita itu sendiri ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita lanjutkan bahwa wanita itu dalam hakikatnya ya, kita masuk di dalam kesempatan ini bahwa kalau pertanyaan tadi siapakah wanita ya, jadi di sini kita sekarang masuk kepada wanita itu sejatinya harus melayani. Itu sudah hakikat. Selanjutnya ya, kalau kita bertanya tentang siapakah wanita itu. Nah, kita bisa melihat di dalam penciptaan ya, di mana Allah pada waktu itu menciptakan seorang wanita dalam Kejadian. Oke, kita melihat di sini dalam Kejadian pasal yang kedua, kita melihat apa yang dikatakan pada ayat yang ke 20 ya. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-18 ya. Tuhan itu pernah loh bereksperimen untuk menolong laki-laki dengan cara menciptakan hal-hal yang lain ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, ayat 18 dari Kejadian 2. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi apa yang kita sebut sebagai kebiasaan-kebiasaan suami, ya, kebiasaan-kebiasaan dari seorang laki-laki, baik dia memelihara burung kah, baik dia memelihara anjing kah, binatang lainnya kah, ya, itu sebenarnya tidak akan memuaskan, ya, dalam kehidupan seorang laki-laki. Jadi kalau setiap wanita melihat apa yang dilakukan oleh seorang pria, dalam hal ini suami, dalam kegiatan, dalam aktivitasnya, dia melakukan kegiatan yang memberi perhatian kepada hewan peliharaannya, hewan binatangnya. Sesungguhnya ada sesuatu yang menjadi ketidakpuasan dalam dirinya. Ya.
Apa yang menjadi ketidakpuasannya? Nah, kita lihat di sini di dalam ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Ya, nah kata di sini dikatakan bahwa bicara tentang perempuan itu ya mengandung makna yang namanya Ezer, ya. Jadi bahwa wanita itu diciptakan untuk apa? Untuk menolong. Tidak pernah di dalam kesempatan seorang penolong itu lebih lemah daripada yang ditolong. Selalu penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi pada hakikatnya seorang laki-laki itu lemah. Lemah, ya kan? Maka diperlukanlah seorang penolong, yaitu Ezer itu, yaitu siapa? Wanita. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini setiap wanita sadarlah bahwa engkau itu kuat, engkau itu luar biasa, ya. Sehingga dalam kemampuanmu ketika Allah memberikan kapasitas itu, Allah memberikan kemampuan itu, adalah engkau pergunakan semaksimal mungkin untuk keperluan dan kebutuhan daripada suamimu. Haleluya. Ya. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini, mari kita mulai melihat bahwa keberadaan daripada wanita itu jelas, ya. Oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini kita melihat, saya boleh simpulkan, ya, apa yang menjadi kualitas dari seorang wanita sejati, ya. Yang pertama dalam Kejadian pasal yang ke-24 pada ayat yang ke-18, kita melihat dulu di sini, ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-24, ya, apa yang bisa kita lihat dalam peristiwa ini? Oke, pada ayat 18, di mana ini adalah bicara tentang bagaimana pada waktu itu Ribka, ya. Ribka dia ada, ya. Pada ayat yang ke-16 mulai deh. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu untuk mengisi bujungnya, lalu kembali naik. Kemudian beralihlah hamba itu mendapatkan serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari bujungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkannya bujungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas. Kemudian segeralah dituangnya air yang di bujungnya itu ke dalam palungan, lalu beralih dia ke sumur untuk menimba air, dan timbanya untuk unta orang itu, ya. Jadi kita tahu bagaimana dalam perjalanan kehidupan Abraham, di mana Abraham itu akan mengambil istri buat anaknya Ishak, ya. Karena itu yang menyuruh bujangnya untuk mencari wanita dari daerahnya, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini sebagai rahasia wanita itu sendiri, bahwa di mana Ribka digambarkan sebagai seorang yang apa? Yang melayani dengan rela, ya. Ketika diminta untuk mengisi ini, dia isi, dia mau, dia lakukan. Saya mau katakan bahwa kualitas orang wanita itu terletak di dalam kerelaannya. Rela untuk tunduk kepada suaminya, rela untuk berkorban dalam keluarga rumah tangganya, ya. Itu kualitas seorang wanita. Namun hari-hari ini kita melihat bahwa kerelaan itu rasa-rasanya sudah mulai bergeser, ya. Yang ada kita seringkali berhitung, bukan lagi kerelaan. Kalau saya lakukan ini, apa untungnya buat saya? Kalau saya lakukan ini, apa yang saya dapat? Nah, inilah yang menjadi persoalannya, sehingga timbullah yang disebut sebagai materialistis, ya. Sesungguhnya wanita dalam kualitasnya adalah rela, dalam kerelaannya, karena dia adalah seorang yang memiliki kemampuan, ya, sebagai penolong. Oleh karena itu dalam kesempatan yang pertama, kalau boleh saya simpulkan bahwa bagaimana kita menjadi seorang wanita yang berkualitas, kembali ke dalam kerelaan hatimu, ya.
Yang kedua selanjutnya, kalau kita juga mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Ribka pada ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-20 dari Kejadian 24, maka kita melihat setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Bayangkan, nggak hanya sekedar, tetapi dikatakan bagaimana sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanya untuk semua unta itu. Ya, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, mengacu kepada peristiwa Ribka yang ada, ya. Jadi dia bukan hanya adalah tipikal wanita yang rela untuk berkorban melakukan apa yang harus dilakukannya, tetapi juga dia memiliki sifat yang unggul, ya, sifat yang tidak setengah-setengah lah kalau boleh dikatakan demikian. Dia timba sampai puas minum unta-untamu. Inilah yang harusnya menjadi hakikat dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita, ya. Jadilah kita menjadi wanita yang unggul, ya, yang artinya jangan sampai kita menjadi wanita yang cengeng, wanita yang menjadi wanita yang malas gitu loh. Wanita yang tidak produktif gitu, ya. Ini yang kita boleh simpulkan berkaitan dengan wanita, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ngebayangin nih kalau hujan, ya, ini udah mulai dingin-dingin, lumayan nih saya di sini, ya. Haleluya. Ini kan sebagai hal yang pertama, ya, setiap wanita yang dikasih Tuhan. Supaya jangan bosan lihat saya, jadi saya kasih view-nya supaya enak gitu. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, jadi jelas ya, kualitas kalau saya boleh simpulkan malam hari ini, sebelum kita akhiri dengan doa, ya. Saya berdoa buat setiap wanita di dalam takut akan Tuhan. Jadi, sebagai kesimpulan, wanita itu harus memiliki sikap yang rela berkorban. Yang kedua, wanita itu harus memiliki kemampuan yang qualified, yang unggul, ya, gitu loh. Yang tidak setengah-setengah, yang tidak gampang menyerah, ya, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya, apa yang bisa kita lihat di dalam keberadaan seorang wanita, ya. Jadi kalau kita mengacu kepada Markus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-44. Oke. Markus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-44 berkaitan dengan keberadaan daripada wanita, maka kita melihat di sini apa yang bisa kita lihat dalam hal ini adalah kita melihat dalam konteks ini, ya, bagaimana bahwa seorang wanita itu, ya, dia harus bisa untuk melayani, ya. Jadi kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya, ya. Dalam pertemuan itu di mana Tuhan Yesus sedang menekankan tentang hal itu. Nah, kalau kita juga melihat apa yang dilakukan oleh wanita dalam Amsal pasal 31, bagaimana dia melayani, ya, mengacu kepada hal itu bahwa melayani di sini adalah bicara tentang bagaimana ia memposisikan sebagai seorang hamba, ya, seorang hamba yang memiliki ketundukan dan ketaatan. Nah, itu yang saya katakan selalu bahwa sebagai seorang wanita di dalam Amsal pasal 31 itu luar biasa. Dia melayani dengan memposisikan dirinya sebagai hamba, ya. Dan hal yang sama juga bahwa dengan demikian waktu kita bicara sebagai hamba yang melayani, kita itu akan semakin dihormati. Maksudnya begini contohnya, kita melayani suami kita melayani anak-anak kita, ya, dalam keluarga, ya, kita melayani orang tua kita, mertua kita. Nah, apakah itu berdasarkan kesadaran bahwa saya ini adalah hambanya Tuhan Yesus Kristus? Ya, lepas dari kita ini adalah seorang pelayan atau bukan pelayan di gereja, tapi berdasarkan hakikatnya. Yesus sendiri berkata bahwa kalau kita harus melayani itu sama seperti seorang hamba.
Nah, inilah yang harusnya menjadi sebuah hakikat dalam kehidupan seorang wanita. Percayalah, Bu, kalau engkau melakukan pelayananmu sebagaimana seorang hamba yang tunduk dan taat, ya. Kalau kita melihat ya di sini, yuk kita lihat. Oke, mungkin ibu berkata, ah, bagaimana kalau suami saya itu kasar, bagaimana kalau suami saya itu sadis, ya kan, suka tempelengin, KDRT dan sebagainya. Ada ayatnya dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ya. Kita lihat di sini apa yang dikatakan pada ayat yang ke-18, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Oke, perhatikan ya, simak baik-baik kata-kata ini. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah, ada kata hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Yuk kita lihat di dalam 1 Petrus 3 pada ayat yang ke-6. Ya, dikatakan apa di situ 1 Petrus 3 pada ayat yang ke-6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ya, perhatikan di sini. Sarah menyebut suaminya adalah tuannya. Penulisan kata tuan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-6 juga dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 ini dituliskan dengan kata yang sama, my Lord. Ya, berarti maknanya sama. Kata di dalam ayat 18 Petrus pasal yang kedua ini berarti berlaku juga kepada istri kepada suaminya. Ya, berlaku dalam kehidupan istri kepada suami. Jadi artinya apa? Bukan hanya kepada yang baik dan peramah saja, Bu, tetapi juga kepada yang bengis. Yang bengis yang di sini maksudnya yang mungkin KDRT, yang tidak memperhatikan, yang tidak memberikan kasih sayang. Ya. Nah, itulah hal yang menjadi kesimpulan kita dalam kesempatan malam hari ini berkaitan dengan keberadaan daripada seorang wanita. Ya, jadi harus melayani dengan rela berkorban, lalu melayani dengan kualitas yang luar biasa, yang unggul, ya, lalu melayani dengan artinya dengan sungguh-sungguh, ya, dan akhirnya melayani itu menjadi apa? Menjadi style, menjadi gaya hidup. Nah, ini hal yang harus dimiliki, ya. Memang dalam hal ini akhirnya ada kendala-kendala, ya. Ada kendala-kendala yang membuat kita akhirnya tidak mampu menjadi wanita secara sejati. Baik itu kita suka cemburu, ya. Makanya kalau ditanya cemburu itu baik nggak dalam kekristenan? Saya sih tidak melihatnya sebagai hal yang baik. Ya, cemburu itu merupakan hal ketidakpercayaan kita kepada pasangan kita. Kalau dunia mengatakan bahwa cemburu itu adalah buah cinta, no, 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 no. Saya tidak melihat itu dalam Alkitab. Ya. Malah dikatakan cemburu itu adalah sesuatu kedagingan. Lalu selanjutnya apa? Sombong, ya. Lalu selanjutnya apa? Suka pemarah, suka menyimpan kesalahan suami, kesalahan mertua, anak-anak. Nah, inilah yang seringkali menjadi penghambat untuk akhirnya wanita itu tidak dapat melayani sebagaimana hakikatnya seorang wanita yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan, ya, setiap wanita yang dikasih Kristus, inilah pelajaran kita dalam kesempatan yang pertama di dalam program Ajaib Sabdanya Wanita. Saya berharap dalam setiap Seninnya, setiap wanita, ayo kembali kepada hakikatmu, kembali kepada sejatimu, ya, bahwa apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan setiap wanita, ya. Jelas bahwa wanita itu sesungguhnya adalah seorang yang menjadi penanam nilai-nilai kehidupan dalam keluarga, nilai-nilai kebenaran dalam keluarga, mengacu kepada Louis dan Eunike sebagai nenek dan juga mama daripada Timotius, ya. Wanita itu memiliki ketajaman intuisi, memiliki ketajaman perasaan atau feeling, ya. Jadi kita harus belajar untuk sebagai wanita
melihat ke depan hal apa yang harus dilakukan, ya. Ingat bahwa wanita itu lebih rohani daripada pria. Jadi saya percaya setiap wanita terus berdoa untuk keluarganya, untuk keberadaan masa depannya, ya. Dan wanita itu memiliki kerendahan hati, ya. Sehingga wanita itu selalu dia berupaya, ya, untuk membangun relasi, ya. Berbeda dengan pria selalu mencari prestasi dengan kompetisi, ya. Dan akhirnya kita lihat bahwa wanita itu adalah seorang pemberi yang radikal, ya. Puji Tuhan, setiap wanita yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam kesempatan malam hari ini, biarlah hal-hal baik yang daripada Tuhan, itu yang boleh terus menyertai dalam kehidupan setiap wanita yang ada, ya. Saya berdoa buat setiap wanita yang dikasihi Tuhan dalam kesempatan malam hari ini, kiranya apa yang menjadi kebersamaan di kesempatan malam hari ini boleh menuntun membawa setiap wanita di dalam kasih dan juga di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Baik, saya berdoa ya hal-hal baik itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap wanita yang ada, ya. Kita berdoa, kita bersyukur ya dalam malam hari ini supaya apa yang menjadi kasih karunia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap wanita yang ada. Kita berdoa. Bapak terima kasih dalam kesempatan malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami sebagai wanita. Kami tahu bahwa kami tidak pernah meminta untuk menjadi wanita. Tetapi sebagai wanita kami tahu apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Kiranya itu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Kalau ada di antara wanita yang mengalami sakit, Tuhan tolong sembuhkanlah, pulihkanlah. Bahkan kami berdoa dalam kasih karunia Tuhan, hal-hal baik yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap wanita yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya anugerah, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap wanita yang ada dalam kesempatan malam hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Kalau ada persoalan dalam rumah tangga mereka, Tuhan, belas kasihan-Mu turunlah. Jamah berkati suami-suami yang ada. Biarlah kiranya setiap suami menyadari fungsi dan tanggung jawabnya dalam kehidupannya. Sehingga tidak berlaku kasar kepada istrinya. Bahkan juga sebagai seorang ibu, kiranya setiap wanita juga diberikan kemampuan untuk sabar dalam membimbing, mengarahkan anak-anak mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat setiap wanita-wanita yang ada dalam kesempatan malam hari ini, bahkan yang menyaksikan program ini sesudahnya, diberkati Tuhanlah. Dan akhirnya kami akhiri kebersamaan kami dalam episode pertama ini, di dalam program Ajaib Sabdanya Wanita yang Ada, Tuhanlah yang memberkati. Sebentar kalau kami boleh beristirahat, Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menjaga, melindungi kami dan keluarga kami. Bahkan dalam keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tolong setiap kami, biarlah kami sehat selalu, keluarga kami sehat, bahkan juga di tengah-tengah keadaan ini, kami tetap dapat mendapatkan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam dagang, dalam toko, dalam usaha kami, bahkan dalam segala aspek hidup kami yang ada. Sebentar kami akan tidur, kami juga percaya Tuhan yang menjaga melindungi kami menolak insomnia, kami menolak kesulitan tidur, tapi kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan bangun besok pagi tanpa kekurangan satu apapun. Karena itu, setiap wanita yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kesehatanmu, atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Setiap wanita yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat malam, selamat beristirahat, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom.